tidak Islam. Ya belum bisa, kamu sudah bisa baca apa? Kalau Fatihah saya bisa. Karena dulu pernah sekolah-sekolah Islam itu dulu waktu sekolah SD atau SMP-nya. Nah awalnya itu apa tersengat? Karena mendengar radio. Mendengar radio itu pun tidak berani mendengarkan langsung. Karena suaminya Katolik, mertuanya Katolik, anaknya Katolik juga semua. Dia sendiri. Tapi ini putri nih. Pikir-pikir direnung-renung akhirnya radio lewat HP-nya kemana-mana didengarkan. Terus tersentuh hatinya masuk Islam, datang ke sini. Ahad pagi dia bilang, ya, entah mungkin hari ini juga datang apa enggak ini. Udah. Nah setelah kamu masuk Islam, tak syahadatke harus segera sholat. Ya dah nanti sholat jamaah duhur dengan saya. Bisa membaca Fatihah, ya baca Fatihah terus. Ya memang belum bisa. Andai kata bisanya baru Allahu Akbar, ya semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak apa-apa. Sambil disempurnakan nanti dalam perjalanan. Udah, salat. Nanti kalau misalnya supaya ikut-ikutan, saya rukuk, kamu ikut rukuk, sujud, salam, salam. Lah ketika yang baca, yang kamu baca apa? Fatihah terus ya tidak apa-apa. Kan nanti mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau Allah atau Rasulullah memerintahkan sesuatu yang harus dilaksanakan, laksanakan semaksimalnya. Maka kita sholat tidak usah nunggu sampai bacaan selesai. Isomu apa, kamu sudah mau masuk Islam, mau sholat saat itu segera sholat. Bacaan disempurnakan sambil jalan. Udah. Nah, sepulang itu, nanti kamu di rumah ada resiko. Ya, sebab suamimu belum Islam. Kalau kamu tetap ingin berkeluarga dengan saudaramu, sampaikan pada suamimu. Mas dengan bahasa yang baik tidak asal nesu bagaimana. Sekarang ini saya sudah muslimat, sudah menjadi orang Islam, saya sudah sholat. Menurut agama Islam, saya wanita muslimah mempunyai suami yang tidak Islam, tidak halal. Maka kalau ingin perjodohan kita rumah tangga teruskan, masuklah kamu ke dalam Islam. Nah itu. Nah kalau tidak mau resikonya, ya memang tidak bisa ketemu. Itu hidayah itu masuk. Dengar radio, memperhatikan, itu namanya orang ulul albab. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Ya. Nah, orang yang tidak ulul albab itu belum mengetahui, baru katanya sudah benci. Ngrungokke radio, radio ente pateni. Distel muninah banting radione. Itu bukan ulul albab, tidak punya akal pikiran sehat. Mestinya dirasake dirungokke. Ya, dirasake dirungokke. Islam itu untuk siapa aja boleh. Allah mengutus nabinya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Aku mengutus engkau Muhammad menyebarkan agama itu seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Basyiron memberi kabar gembira, wa nadhira dan memberi peringatan. Maka ngaji di ente dibuka untuk umum. Tidak pandang golongan, ya toh? Golonganmu apa ngaji di ente silakan masuk. Rasa kula nuwun langsung masuk aja. Ya, nanti di sana ada yang ketemu. Kalau kamu orang Islam, ketemu saudara yang ngomong tamu di depan, assalamualaikum, kula nuwune assalamualaikum gitulah. Kalau kamu belum Islam, belum mengerti assalamualaikum, ya masuk wae enggak apa-apa. Orang Hindu boleh, orang Katolik boleh, orang Buddha boleh, apapun orang tidak beragama pun ngaji di MTA boleh. Silahkan. Jadi MTA itu pengajian sangat terbuka, tidak tertutup, orang khawatir nanti tidak ya dirungok-rungokke di sana. Kalau kamu ngerungok-rungokke mudah-mudahan dapat hidayah. Yang dulu kamu benci kepada Islam, mudah-mudahan menjadi senang. Ternyata Islam itu tidak ada ya, yang pantas saya benci itu enggak ada. Coba membenci apa itu? Sama agama yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Hanya orang-orang yang tidak berakal lah yang benci kepada Islam itu. Apalagi? Apakah Allah tidak akan menerima taubat dari seseorang
yang sudah mengerti jika apa yang dilakukannya adalah dosa. Bagaimana jika orang tersebut ingin bertaubat, Ustadz? Apa saja syarat diterimanya taubat? Ya, coba dibaca tadi, ya, segera bertobat tadi. An-Nisa 17 tadi ya. Surat An-Nisa ayat 17 dan 18 halaman 3. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubatul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Nah, ingat kan? Jadi Allah mengatakan innamat taubatu 'alallahi ladzina ya'maluna melakukan perbuatan asu. Orang yang melakukan perbuatan jelek atau jahat bijahalatin karena kebodohannya, karena tidak tahu kalau itu salah. Tidak tahu kalau itu dosa. Nah setelah tahu summa yatubuna min qarib. Setelah tahu segera bertobat bersegera dalam jangka yang dekat. Ya. Itu diterima. Orang berbuat dosa tidak tahu kalau itu dosa. Nah, setelah tahu segera dihentikan perbuatan itu. Bertobat kepada Allah. Itu yang taubatnya diterima oleh Allah. Nah sekarang kalau orang sudah tahu itu dosa tapi ditunda-tunda, tidak segera bertobat, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta. Nah ini hatta idza hadara ahatumul maut qalu inni tubtul an. Ya. Tidak diterima taubat orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tahu, dulunya tidak tahu. Tapi setelah tahu tidak segera bertobat. Bareng mati mau menjemput dia, baru sekarang saya akan bertobat. Sudah tidak diterima. Bagaimana riwayatnya Fir'aun, tadi didakwai oleh Musa, wah sudah singkatnya memuncak sampai akan membunuh Musa beserta pengikut-pengikutnya. Setelah Allah menyelamatkan menyeberangi Laut Merah, Fir'aun dengan bala tentaranya ikut menyeberang, ya tenggelam di situ. Fir'aun ketika tenggelam gelagapan itu baru menyatakan saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Saya beriman. Ya, ketika belum makan mati suruh bertobat orang tobat-tobat. Nah, setelah akan mati baru dia sadar. Dia tadinya mengaku sebagai Tuhan, lah kok tenggelam di laut mati coba. Gusti Allah kelelep mati itu gimana? Nah, dia sadar. Bertobat dan tidak diterima tobatnya. Maka kita juga begitu. Kalau sekarang misalnya sedang melakukan suatu perbuatan maksiat apa saudara mungkin sedang bermain judi asik gitu. Dilalah cedak kalangan judi itu ada orang nyetel radio MTA. Nerangkan bahwa judi, mabuk, ya, sesaji, mengundi nasib, itu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Itu perbuatan setan. Tinggalkanlah kalau kamu ingin beruntung. Ya.
Ramadan itu sedang judi, sedang asik-asiknya. Umur Radiul, berarti perbuatan setan ini.